Malam teman-teman, hari ini kita akan kembali ke topik ilmu pengetahuan ya. Jadi kita akan sharing tentang salah satu perusahaan dari orang terhebat abad ini menurut saya, yaitu Elon Musk. Salah satu perusahaan Elon Musk yang mungkin tidak banyak terdengar gaungnya, namun merupakan terobosan luar biasa dalam teknologi adalah Starlink. Ya, Starlink adalah sebuah perusahaan penyedia jaringan internet global yang berbasis satelit. Sebelum saya lanjutkan, ada satu fakta menarik tentang Starlink adalah ketika perang Rusia dan Ukraina dimulai, serangan udara yang dilakukan Rusia pada awal-awal perang mampu menghancurkan mungkin 80-90% jaringan internet Ukraina. Namun, sampai dengan saat ini yang perang berlangsung lebih dari 1 tahun, Ukraina masih mampu bertahan karena salah satu faktornya adalah sistem komunikasi negara tersebut disupport sepenuhnya oleh jaringan internet Starlink. Nah, apa itu Starlink? Jadi teman-teman mungkin sudah tahu beberapa jenis internet ya. Nah, jadi internet itu kita bisa bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah internet yang berbasis kabel, yaitu bisa kebanyakan sekarang adalah fiber optik. Salah satu bentuk internet kabel ini adalah IndiHome dan juga jaringan internet yang berbasis kabel lainnya. Yang kedua adalah jaringan internet berbasis seluler, bisa CDMA, bisa GSM. Nah, contoh di sini adalah paket internet dari Telkomsel, dari XL Axiata, maupun perusahaan lain mungkin kayak Smartfren dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah jaringan internet yang berbasis satelit. Nah, apa kekurangan dan kelebihan dari jaringan internet satelit adalah yang pertama, dari segi keunggulan adalah jangkauan dari internet satelit ini bersifat global. Memang pada akhirnya akan tergantung berapa jumlah satelit yang mengorbit pada orbit rendah bumi. Untuk Starlink sendiri yang merupakan pionir di penyedia internet satelit ini, saat ini mereka sudah mempunyai lebih dari 3.000 satelit dengan target apabila konstelasi keseluruhan Starlink ini terwujud, maka mereka akan meluncurkan hampir 42.000 satelit yang akan mengitari orbit rendah bumi di seluruh pelosok, jadi semua negara, samudra, bahkan kutub utara maupun kutub selatan. Nah, sehingga jangkauan globalnya ini luar biasa, mereka hanya memerlukan antena yang disebut dengan antena VSAT atau antena VSAT ya kita sebut. Nah, sementara jaringan internet berbasis kabel seperti IndiHome dan sebagainya mempunyai keterbatasan jangkauan karena pertama relatif ada di daerah-daerah dengan ekonomi maju atau penduduk yang signifikan karena secara bisnis pelanggan akan ada banyak di sana. Kemudian jaringan internet ini terhubung lewat kabel bawah laut yang kadang-kadang kalau ada permasalahan, mungkin kabelnya tidak sengaja disenggol kapal selam dan sebagainya, atau sabotase yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, ini bisa menyebabkan kerusakan internet. Saya lupa, lebih dari 1 dekade lalu pernah terjadi sambungan internet di Asia Tenggara bermasalah karena kabel bawah lautnya putus. Kemudian, jaringan internet berbasis seluler relatif punya jangkauan yang lebih luas dari kabel, namun akan terbatas pada jumlah menara BTS yang ada di darat. Nah, kelemahan lain dari seluler dan kabel adalah apabila di wilayah tertentu seperti pegunungan, di mana datarannya tidak rata, akan sering terdapat yang namanya blank spot atau titik yang tidak ada sinyal, karena bisa saja sinyal dari menara BTS
itu akan ditutupi oleh bukit atau gunung yang lebih tinggi dari menara BTS tersebut. Kemudian biasanya jaringan kabel untuk IndiHome dan sebagainya itu tidak tersedia di daerah pegunungan atau pedesaan yang terpencil karena biaya investasi untuk menanam kabel itu tidak sebanding dengan jumlah potensi pelanggan yang didapatkan. Nah, Starlink sendiri saat ini merupakan pemimpin dalam pasar ini. Elon Musk memang luar biasa jenius ya, dia punya visi yang luar biasa, sehingga Starlink saat ini dengan 3.000 satelit sudah mampu mengcover lebih dari 53 negara. Dan yang kedua, Starlink ini bukan cuma semacam internet provider. Dengan jumlah lebih dari 3.000 satelit dan 42.000 apabila rampung secara keseluruhan, konstelasi satelit Starlink ini akan menjadikan Amerika Serikat mempunyai tools komunikasi yang luar biasa. Karena satelit itu bukan hanya komunikasi, bisa juga dipakai memata-matai satelit lain, bisa juga dipakai untuk menyadap transmisi dari satelit negara lain, karena luar angkasa itu kan area bebas atau space area yang saat ini belum dikuasai, meskipun untuk lokasi satelit ditentukan slot-slotnya. Kemudian yang terakhir adalah bisa saja satelit Starlink ini digunakan oleh militer Amerika Serikat untuk melakukan sabotase atau serangan terhadap internet milik negara lain apabila tidak sepaham dengan mereka. Saat ini apakah Starlink punya saingan? Sementara saat ini Starlink belum punya saingan, namun sebuah perusahaan Cina direncanakan membangun konstelasi yang sama dengan target 12.000 satelit yang disebut dengan GW atau Gateway. Nah, jadi teman-teman, Elon Musk ini menciptakan Starlink bukan hanya soal uang. Elon Musk ini secara tidak langsung adalah bentuk dari riset dan pemikiran serta visi masa depan Amerika Serikat yang secara behind the scene, meskipun Starlink ini adalah swasta, tapi merupakan aset penting bagi pemerintah Amerika Serikat sebagai salah satu tools baru untuk mereka tetap mengontrol atau setidaknya mempengaruhi seluruh dunia. Jadi teman-teman, Elon Musk adalah orang yang cerdas dan dia adalah aset terpenting saat ini buat Amerika Serikat karena dia punya banyak perusahaan pionir yang mampu memastikan bahwa Amerika Serikat tetap terdepan dalam penguasaan dunia. Baik, itu sharing tentang Starlink saat ini. Nanti saya akan kembali bahasan tentang perusahaan Elon Musk lainnya. Terima kasih.